Jadi materi yang pertama kita bahas adalah tentang software ya, tentang perangkat lunak. Nah, apa sih definisi dari perangkat lunak ya? Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita membaca ya dari sumber yang berbeda, bisa yang terkenal itu biasanya dari IEEE ya. Dan beberapa definisi yang dikeluarkan oleh lembaga IEEE itu banyak diadaptasi oleh buku ya. Jadi kalau kita berbicara nih ya dalam lingkungan akademis ya, buku itu sebenarnya adalah kesimpulan ya dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau biasa disebut sebagai systematic literature review ya. Jadi bahasa-bahasa di bidang akademis ya seperti itu ya. Sehingga biasanya buku banyak dijadikan oleh orang-orang ya, walaupun di konteksnya yang di luar akademis ya, buku dijadikan rujukan ya untuk memahami sebagian atau keseluruhan dari teori dasar ya dari suatu bidang ilmu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengerjakan sesuatu gitu ya, ternyata mengerjakan sesuatu itu mentok ya atau stuck di tengah jalan, maka bisa untuk membaca buku ya yang berkaitan dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan ya. Nah, di sini kita mengutip dari software ya, mengutip dari IEEE bahwa definisi software itu terdiri dari tiga bagian utama ya. Jadi ada yang namanya program atau instruksi komputer gitu ya. Kemudian ada dokumen, di mana dokumen tersebut itu menjelaskan banyak hal ya yang terkait dengan pembangunan perangkat lunak atau bahkan dari produk perangkat lunak itu sendiri. Jadi misalnya kita kenal nantinya ya setelah kita pelajari lebih jauh untuk RPL ini ada yang namanya Software Requirement Specification ya atau SRS. Di mana SRS itu nanti akan menjelaskan semua kebutuhan dari perangkat lunak yang nanti akan dibuat. Dan perangkat lunak yang akan dibuat itu berlaku untuk perangkat lunak yang khusus ya atau terbatas. Contohnya hanya diterapkan pada institusi atau organisasi tertentu ataupun perangkat lunak yang umum ya, seperti sosial media, e-commerce, untuk e-government dan lain-lain yang memang kebutuhannya adalah untuk banyak orang gitu ya, untuk civilization gitu ya. Nah, di situ ada dokumen lain ya selain SRS, ada yang namanya software design dokumen, ada yang namanya code inspection ya, inspeksi kode, ada namanya testing dokumen, ya user manual dan lain-lain ya. Nah, jadi itu semua adalah dokumen yang menyertakan selain dari program komputer atau instruksi komputer yang juga akan diserahkan nantinya. Lalu yang ketiga itu adalah data, gitu ya. Data itu adalah sekumpulan objek di mana bisa berupa bentuknya apapun ya, secara digital, mau itu database berbasis relasional yang kita ketahui, ataupun basis data yang non relasional, ataupun itu adalah spreadsheet ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan spreadsheet sebagai data itu juga bisa. Kemudian bentuknya mungkin foto ya, gambar atau video. Lalu dengan kombinasi data yang lain ya itu juga disebut dengan data ya. Nah, jadi deliverable dari perangkat lunak itu sendiri adalah tiga komponen ini. Jadi ada program komputernya, ada data, dan ada dokumentasinya. Ya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diberikan tugas besar gitu ya oleh dosen, biasanya kan untuk pengumpulan kan pasti ada programnya gitu ya, pasti ada datanya, dan pasti ada dokumentasi gitu ya. Karena memang bentuk dari variable dari perangkat lunak itu sendiri adalah tiga komponen ini gitu ya. Nah, nanti itu juga akan berlaku ketika teman-teman sudah kerja gitu ya, khususnya di bidang IT sebagai software developer ya. Itu juga nanti akan
deliverable tiga hal ini ya dalam pekerjaan yang akan dilakukan nantinya, gitu ya. Nah, di sini perangkat lunak ada yang namanya the nature ya, the nature of software. The nature of software itu adalah hukum alam ya, hukum alam di mana memang hukum alam ini tidak bisa dibantah gitu ya. Mungkin kemarin sudah pernah saya mention juga ya pada pertemuan pertama bahwa seperti manusia gitu ya. Manusia juga punya the nature of human, ada hukum alamnya di mana manusia itu ya hukum alamnya pasti mati ya, pasti meninggal. Kemudian hukum alam manusia itu butuh makan gitu ya untuk bertahan hidup ya dan lain sebagainya. Itu adalah the nature of human gitu ya. Di mana the nature of human itu tidak bisa dibantah ya dengan argumen apapun karena dia merupakan hukum alam gitu ya bagi manusia sendiri. Jadi kalau ada manusia yang mengklaim bahwa dia hidup abadi itu nggak mungkin gitu ya, karena dia akan melawan hukum alam gitu ya. Jadi hukum alam itu salah satu hal yang tidak bisa dibantah ya, tidak bisa diargumentasikan apa bantahannya gitu ya. Nah perangkat lunak pun juga begitu ya. Jadi kalau kita misalnya ya mengerjakan perangkat lunak atau kita sendiri nih ya sebagai user ya dari perangkat lunak tersebut atau kita sebagai customer yang membiayai project perangkat lunak, maka kita harus memahami apa itu the nature of software ya. Nah, jadi the nature of software itu yang pertama, perangkat lunak itu hanya memiliki dua peran. Dia sebagai produk akhir atau dia sebagai tools untuk membuat suatu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang dipakai untuk membangun perangkat lunak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita tahu bahasa pemrograman Java itu diciptakan oleh Sun Microsystem, kemudian dibeli oleh Oracle gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Oracle sebagai perusahaan yang mengembangkan bahasa pemrograman Java, maka kita bisa bilang Java ini adalah produknya Oracle gitu ya. Jadi Java ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Oracle gitu ya. Di mana bahasa pemrograman Java ini dikembangkan dari bahasa C gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu dipakai untuk mengembangkan bahasa pemrograman. Itu jadinya adalah yang kedua nanti, ya. Di mana bahasa pemrograman itu adalah software, kemudian software itu adalah tools untuk membuat software lagi, tapi masih di domain yang sama, ya, yaitu perangkat lunak. Nah, tapi kalau dari sudut pandang yang lain nih, saya menggunakan Java, ya, bahasa pemrograman Java, di mana kita tahu bahasa pemrograman itu adalah perangkat lunak, ya. Lalu Java itu kita buat perangkat lunak yaitu sistem informasi booking lapangan futsal, misalnya gitu ya. Nah, dari sisi saya sebagai developer, ya sistem informasi booking lapangan futsal itu adalah produk, gitu ya. Adalah produk. Nah, kemudian bahasa pemrograman Java itu adalah tools ya, atau alat yang saya pakai untuk membuat produk, yaitu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak. Jadi hanya dua itu saja peran perangkat lunak ya, tidak ada yang lain. Apapun perangkat lunak yang kita miliki gitu ya, atau yang ada di dunia ini, perannya ya hanya dua itu. Dia sebagai produk akhir yang langsung digunakan oleh user, atau dia adalah produk yang digunakan sebagai alat untuk membuat produk yang lain gitu ya. Nah, kalau perangkat lunak, kalau bahasa pemrograman ya, tadi usernya siapa? Usernya ya programmer gitu ya. Usernya programmer. Jadi Oracle membuat produk bernama Java Programming ya, bahasa pemrograman Java, Java Programming Language. Kemudian usernya adalah programmer. Programmer membuat sistem akademik, sistem booking lapangan futsal dengan bahasa Java, di mana usernya adalah para pemain futsal, gitu ya. Nah, itu adalah sudut pandang dan peran ya dari perangkat lunak itu sendiri. Kemudian yang kedua, The Nature of Software bilang bahwa perangkat lunak itu tidak datang tiba-tiba gitu ya.
Jadi tidak tiba-tiba eh, saya butuh perangkat lunak, ya lalu tiba-tiba ada perangkat lunaknya gitu ya, enggak gitu ya. Karena perangkat lunak itu diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Dan permasalahan itu ketika diselesaikan dia akan bisa juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi itu adalah tujuan daripada dibangunnya perangkat lunak, menyelesaikan permasalahan atau dibuat untuk eh, kebutuhan gitu ya. Nah, tidak bisa datang tiba-tiba perangkat lunaknya. Tidak bisa kita bilang bahwa saya akan buat hari ini, kemudian besok jadi gitu ya. Itu nggak bisa juga. Ya. Dan itu akan berelasi dengan nature yang ketiga, yaitu perangkat lunak membutuhkan waktu yang panjang untuk dibuat. Nah, kenapa sih perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang panjang? Karena ya kita harus sesuai dengan tujuannya tadi ya. Dia menyelesaikan masalah apa enggak gitu ya. Atau dia memang diciptakan untuk kebutuhan tertentu ya. Siapapun bisa kok bikin perangkat lunak. Iya, memang benar gitu ya. Kita semua bisa bikin perangkat lunak. Tapi ketika perangkat lunak itu tidak pernah menjadi problem solving ya, dan tidak pernah juga menjadi dibutuhkan, maka keberadaan perangkat lunak itu akan menjadi sia-sia gitu ya. Apakah itu hanya terjadi pada programmer seperti kita gitu ya, yang mungkin sedang duduk di bangku kuliah gitu ya? Enggak juga gitu ya. Jadi perusahaan besar pun yang kita tahu ya seperti Google, Meta dan lain-lain pernah juga kok bikin perangkat lunak, tapi perangkat lunaknya gagal gitu ya. Karena dia tidak menjadi solusi bagi permasalahan dan dia juga tidak menjadi kebutuhan gitu ya bagi para usernya. Nah, jadi perangkat lunak itu ya butuh waktu yang panjang dalam membuatnya karena dalam definisi pembangunan perangkat lunak ya atau software development itu tidak hanya coding gitu ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah dalam proses pembangunan perangkat lunak, coding itu hanyalah salah satu ya dari 7 proses yang kita lakukan dan peran coding itu dalam perangkat lunak itu kecil gitu ya. Ya, peran peran codingnya ya, peran coding perangkat lunak itu kecil. Lebih besar peran dari 6 yang lainnya gitu ya. Dalam proses development ya tentunya. Tapi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya coding itu perannya kecil, nanti perangkat lunaknya nggak ada dong gitu ya. Ya tetap harus ada perangkat lunaknya. Ya. Jadi dalam membuatnya gitu ya. Jadi dalam proses codingnya yang disebut dengan kecil perannya gitu ya. Tapi ketika perangkat lunak itu udah jadi dan perangkat lunak itu ternyata memenuhi kebutuhan dan memenuhi harapan serta menjadi apa pemecahan masalah. Nah, maka disitulah perangkat lunak itu perannya jadi besar sebagai produk gitu ya. Jadi kita akan membahas ada proses, ada produk ya. Itu nanti kita akan bahas lebih jauh ya, yang saya mungkin mention kemarin ada 4P itu ya. Ada people, project, proses, dan produk gitu ya. Coding selama proses itu effortnya minim ya. Tapi software sebagai produk, nah itu effortnya maksimal gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat dari beberapa sisi ya dalam software proses manajemen ya. Tapi itu detail akan kita bahas belakangan ya. Nah, sehingga memang membutuhkan waktu yang panjang nih ya dalam prosesnya. Jadi nggak cukup cuman coding aja ya. Mungkin coding itu kita lakukan 1 minggu gitu ya. Tapi proses yang lain itu bahkan bisa kita lakukan berbulan-bulan lamanya gitu ya. Butuh waktu yang panjang. Eh, Mungkin ada lagi yang berpendapat itu kan tahun dulu Pak, tahun 80-an, 90-an. Gimana dengan tahun 2024? Sama aja gitu ya. Karena the nature of software. Ya, seperti yang mungkin saya mention juga kemarin bahwa perangkat lunak itu sebenarnya makin ke sini makin kompleks ya. Yang pertama makin kompleks dari sisi developmentnya, yang kedua makin kompleks dari sisi fungsinya. Karena perangkat lunak di tahun sekarang itu ya tidak hanya digunakan oleh perusahaan untuk mendukung bisnis ya, tapi juga digunakan oleh masyarakat ya untuk pribadi mereka sendiri ya. Salah satu contohnya ada sosial media ya yang banyak banget gitu ya.
Belum lagi ada konsep bisnis yang berubah ya dari IT. Zaman dulu kita tidak kenal tuh istilah yang namanya subscribe gitu ya, atau langganan. Dulu itu kita beli ya, produk digital pun kita beli. Misalnya Apple gitu ya, iTunes, kita mau beli musik nih ya kita beli. Dulu harganya 5.000 sampai 11.000 ya. Kalau sekarang Apple Music sistemnya sudah subscribe ya. Semua akses musik bisa diakses dengan biaya langganan per bulan gitu ya, atau per tahun atau per 4 bulan dan seterusnya. Dulu dunia internet itu konten diciptakan oleh perusahaan yang menerbitkan ya, menerbitkan website itu ya misalnya. Nah, tapi sekarang konten itu disediakan oleh user yang dimana konsep bisnis itu bernama user generated content gitu ya. Jadi kontennya dari user untuk user lagi. Contohnya apa? Yang pertama ada YouTube gitu ya. YouTube itu yang membuat videonya banyak siapa? Apakah YouTube pihak YouTube sendiri? Enggak gitu ya. Yang bikin adalah user yang kita sebut sekarang sebagai konten kreator. Nanti dinikmati lagi oleh user lagi gitu ya. Terus di sosial media juga sama. Itu adalah user generated content. Ya, kemudian ada Google Maps ya. Google Maps itu kan sejatinya dia cuman bikin peta aja ya. Tapi yang menandakan peta itu ini adalah hotel, ini adalah restoran, ini rumah saya dan lain-lain itu adalah dari user itu sendiri. Dan hasil dari generate itu nanti akan dikembalikan lagi ke user gitu ya. Nah, jadi itu lebih kompleks gitu ya. Fungsinya jadi makin kompleks yang mungkin kita tidak usah berbicara panjang ke belakang gitu ya. Kita berbicara tentang 2 dekade atau 1 dekade deh ya, 10 tahun atau 20 tahun ke belakang deh. User generated content itu ada nggak? Belum ada dulu gitu ya. Ada pun tidak rame ya. Ada pun tidak rame. Nah, dalam waktu 20 tahun ternyata konsep bisnisnya berubah gitu ya. Dengan kompleksitas yang ya segitu ya, yang makin lama makin kompleks tadi ya dari sisi fungsi dan sisi development. Kemudian karena memang perangkat lunak itu ya sejatinya tadi ya tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dan untuk apa mencapai tujuan tertentu, maka pasti harganya tinggi ya. Nah, mungkin ada lagi yang komen, Pak, tapi saya lihat eh, di marketplace ya seperti Shopee ada kok yang jual aplikasi harganya 200.000 gitu ya. Ada juga yang jual kumpulan aplikasi gitu ya. Ada 40 aplikasi dijualnya 500.000 dan lain-lain. Itu seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh, bukan merupakan apa ya? Perangkat lunak yang benar gitu ya. Bukan perangkat lunak yang benar. Oke lah, kita bisa katakan itu istilahnya itu adalah white label apps ya. Jadi tinggal kita kasih logo ya, maka nanti kita akan bisa terapkan itu ya. Tapi itu secara nature udah menyalahi aturan ya sebenarnya ya. Karena perangkat lunak itu memang dibangun dengan sangat presisi ya, agar tujuannya tercapai ya. Nanti kita juga akan bahas kok ya, seberapa banyak sih perangkat lunak itu yang diciptakan tapi tidak pernah dipakai ya. Dan itu jumlahnya 80 sampai 90% ke atas gitu ya. Nah, sehingga perangkat lunak itu memiliki harga yang sangat tinggi. Ya, mungkin kita bisa bandingkan dengan ini aja deh yang paling simpel ya. Kita di Unjani ada sistem IT ya, ada e-learning dan lain-lain gitu ya. Ada sistem akademik ya, sistem PMB dan seterusnya. Nah, itu tuh harganya mahal gitu ya. Itu harganya sangat tinggi. Ya, kita di sini tidak usah berbicara tentang ada jatah preman ya atau japrem, ada politik dan lain-lain ya. Terlepas dari itu hanya budaya di kita aja. Kalau kita lihat di negara lain pun mereka memang menganggap ya bahwa perangkat lunak itu harganya tinggi. Ya bahkan kalau kita coba ya freelance, ya mungkin kemarin saya pernah mention juga ya bahwa kita bikin aplikasi nih gitu ya, company profile untuk bule ya di luar negeri itu dihargain mahal ya walaupun kita membuatnya hanya dengan berbasiskan WordPress saja. Ya dan membutuhkan waktu yang ya mungkin 1 bulan ya lamanya ya hanya membuat suatu company profile aja. Karena perangkat lunak itu ya tidak bisa kayak gini ya, kayak kita mesen barang gitu ya.
tolong belikan saya eh, RTX 4060 misalnya di toko komputer mereknya Asus misalnya. Ya udah kita tinggal beli, tinggal antar selesai itu. Enggak ya. Nah, perangkat lunak itu setiap proses itu harus ada keterlibatan user juga gitu ya. Jadi kita akan sering presentasi tuh ya. Begitu kita udah beres nih codingnya, udah sesuai requirement, kita coba ke user. Apakah ini sesuai? Ada revisi apa enggak? Dan seterusnya. Ada uji simulasi dan lain-lain. Kalau udah sesuai, kita lanjut lagi dan seterusnya ya. Jadi kita membutuhkan effort tuh yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga harganya pun pasti tinggi. Ya tidak ada orang yang mau bereffort tinggi tapi produk yang dia jual itu harganya murah gitu ya. Dan itu adalah the nature of software. Software yang dipakai itu pasti harganya mahal. Ini yang dipakai ya. Kalau software yang harganya murah itu pasti tidak dipakai. Contohnya apa? Ya, saya pernah beberapa kali juga project di pemerintahan ya. Nah, itu yang harganya murah itu pasti cuma ngabisin anggaran aja, gitu ya, nggak dipakai gitu ya. Tapi pernah juga saya di Kemenpan RB kemarin yang nominalnya juga lumayan gede dan itu memang dipakai gitu ya. Karena memang tujuan dari perangkat lunak itu ya harusnya dipakai gitu ya, bukan cuma dibuat aja. Lalu perangkat lunak itu ya tadi kan harganya tinggi, ya perlu effort yang tinggi juga gitu ya dalam membuatnya. Nah, memang effort tinggi itu agak berat ya dilakukan kalau misalnya tidak ada imbalan itu udah biasa sih gitu ya. Ya contoh misalnya teman-teman melakukan pembuatan tugas besar nih ya, pemrograman. Kan biasanya dari dosen meminta kalian bikin aplikasi nih ya untuk tugas besar nanti akan dikumpulkan saat hampir mendekati UAS ya. Jadi pengerjaannya sekitar 3 minggu. Ya, saya yakin juga bahwa teman-teman ngerjainnya itu 2 minggu terakhir gitu ya. Terus saya yakin juga bahwa perangkat lunak yang digunakan, yang dibuat ya, dalam 2 minggu terakhir itu tidak akan dipakai gitu ya, sekalipun itu jadi. Karena apa? Karena tidak effort gitu ya, tidak ada effort. Bahkan sebagian dari kalian itu download ya aplikasi yang jadi tugas besar itu di GitHub misalnya gitu ya. Atau tadi ada yang membeli dari Shopee gitu ya, seharga 200.000 gitu ya untuk tugas besar dia. Dan setiap dosen tahu hal itu gitu ya. Setiap orang yang profesional di bidang itu tahu bahwa perangkat lunak ini menyalahi nature gitu ya, udah tahu aja gitu ya. Nah, sehingga ya dosen ya memberi nilai gitu ya, tetap ya. Jadi kalau nilainya misalnya 60 masih masuk akal gitu ya. Atau nilainya di bawah 60 pun ya masih masuk akal karena perangkat lunaknya itu literally-nya nggak bikin sendiri gitu ya. Literally-nya tidak mengatasi kebutuhan apapun, tidak mengatasi masalah apapun gitu ya. Jadi apa yang dinilai nih gitu ya? Nah, jadi apa yang dinilai? Kalau misalnya softwarenya hanya download ya, hanya copy orang, punya orang dan lain-lain tuh apa yang mau dinilai gitu ya. Atau kalau itu kalau kita ngomongin harga itu dari nilai ya. Atau apa yang mau dibayar gitu ya. Kalau misalnya harga itu berdasarkan nominal uang gitu ya. Kalau softwarenya itu cuma di-download, tidak mengatasi masalah gitu ya. Terus tidak juga mencerminkan kebutuhan. Jadi apa yang mau dibayar gitu ya. Nah, itu nggak ada. Gitu ya. Lalu nature yang selanjutnya adalah memang pembangunan perangkat lunak itu harus diawasi dan di-manage sebaik mungkin. Nah, kita lanjut dari cerita tadi ya. Ketika dosen ngasih tugas besar nih, ya pertemuan satu, lalu dipresentasikan pada pertemuan 14 biasanya ya 3 bulan, tidak diawasi kan itu. Ya, maka ya kita juga tahu bahwa pembangunan perangkat lunak yang tidak diawasi atau tidak di-manage sebaik mungkin itu pasti nggak bagus perangkat lunaknya, gitu ya. Belum lagi nanti ketika teman-teman pemilihan kelompok tidak ada ketuanya, gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalnya kelompoknya berempat yang kerja satu orang, gitu ya. Nah itu udah pasti sih, ya udah pasti dari the nature of software itu udah pasti perangkat lunaknya itu tidak bisa dihargai, gitu ya. Mau dihargai dari sisi nilai ataupun dari sisi uang itu agak sulit ya untuk menghargai itu. Karena dia termasuk melanggar ya dari the nature of software. Ya, jadi perangkat lunak yang misalnya memang berhasil dibuat itu ya memang perangkat lunak yang dapat mengatasi masalah
dan dibuat sesuai dengan kebutuhan bagi penggunanya. Ya, sesimpel itu gitu ya. Walaupun kalimatnya simpel tapi dalam ya maknanya gitu ya. Jadi ya teman-teman jangan heran kalau misalnya suatu saat dinilai bahwa perangkat lunak kalian itu walaupun kalian ternyata bikinnya itu susah gitu ya, bersusah payah lah gitu ya. Belajar ini, belajar itu. Dan selama perangkat lunak itu memang tidak dapat mengatasi masalah ya atau memenuhi tujuan, ya udah gitu ya. Maka perangkat itu tidak bisa dinilai gitu ya. Nah, lanjut ya, ini adalah nature yang lain ya. Bahwa dalam referensi yang kita gunakan bahwa perangkat lunak itu memiliki apa yang namanya itu failure curve gitu ya atau kurva kegagalan dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya kurva kegagalan ini dibandingkan dengan hardware ya atau perangkat keras. Ya, kita tahu bahwa perangkat lunak itu tidak akan bisa berjalan ya kalau tidak ada perangkat kerasnya. Ya, itu udah hal yang umum gitu ya kita ketahui. Nah, kita coba lihat dulu grafik dari failure curve-nya hardware ya. Jadi ada sumbu X yaitu waktu gitu ya, time di sini. Lalu ada sumbu Y yaitu failure rate ya, atau frekuensi kesalahan atau kegagalan. Nah, ini waktu nih ya. Ini waktunya waktu 0 sampai waktu ke X ya. Nah, waktu ke 0 ini kita bisa anggap sebagai hardware itu pertama kali di launch ya, di launching ya, digunakan. Nah, saat hardware ya pertama kali digunakan itu pasti failure rate-nya tinggi gitu ya. Tingkat kegagalannya tinggi. Contoh deh ya pada kehidupan saat ini. Misalnya teman-teman beli handphone flagship ya yang baru misalnya mereknya Xiaomi misalnya. Ini handphone keluaran terbaru nih dengan chipset Snapdragon Gen 4 misalnya gitu ya. Ini chipsetnya juga paling bagus nih. RAM-nya paling bagus, pokoknya hardware-nya paling bagus gitu ya semuanya. Ya tiba-tiba kalian main game Mobile Legend gitu ya. Ternyata lebih bagus di Helio G99 gitu ya daripada Snapdragon Gen 4. Lebih lancar, frame rate-nya lebih bagus dan seterusnya. Ya emang pasti gitu terjadi ya karena apa hardware yang baru saja muncul atau launching yaitu diperkenalkan dengan arsitektur yang baru, teknologi yang baru dan seterusnya. Sehingga itu tingkat kesalahannya pasti tinggi ya walaupun dia canggih ya. Tingkat kesalahannya pasti tinggi. Nah, makin ke sini ya, itu pasti tingkat kesalahannya makin rendah. Makin terlihatlah Snapdragon Gen 4 itu adalah prosesor yang tangguh gitu ya. Setelah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan setelah dia diluncurkan gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, tentu kalau hardware muncul lagi lah Snapdragon Gen 5 gitu ya. Snapdragon 8 Gen 5. Muncul lagi lah Snapdragon 8 Gen 6 dan seterusnya. Sehingga nanti compatibility terhadap hardware itu akan berkurang gitu ya. Nah, maka seiring bertambahnya waktu, tingkat errornya akan naik lagi ya, atau kita sebut sebagai wear out di situ. Nah, lama-kelamaan nanti ketika failure rate-nya tinggi, maka perangkat keras itu tidak akan bisa kita pakai lagi. Dia tidak rusak ya. Jadi perangkat lunak itu bisa jadi kita pakainya 10 tahun. Dia tidak rusak, tapi memang compatibility dia terhadap beberapa operation system misalnya beberapa perangkat lunak yang lain itu sudah tidak bisa apa dihadirkan lagi di perangkat keras yang sudah kadaluarsa. Jadi dia tidak rusak ya, wear out ini bukan rusak ya, tapi memang compatibility-nya yang sudah tidak baik lagi karena umurnya yang sudah terlalu tua ya untuk perangkat keras. Nah, tapi perangkat lunak ya, is doesn't wear out. Ya, tidak terjadi wear out. Berarti wear out ini tidak terjadi dalam perangkat lunak, ya. Sehingga grafiknya akan menjadi seperti ini, ya. Kita membandingkan hal yang sama ya, ada time dan ada failure rate di sini. Gitu ya. Nah, kurva perangkat lunak itu adalah seperti ini ya. Ini yang idealnya. Pertama kali perangkat lunak itu dibuat pasti akan ada penyesuaian ya.
usernya sulit melakukan ini, ada fungsi yang error, ya, ada bug yang kemana-mana, dan seterusnya lah ya. Sehingga nanti akan selalu direvisi, fiturnya diperbaiki dan seterusnya. Jadi seiring pengembangan berjalannya waktu, maka tingkat error tadi akan berkurang dan dia akan stabil di sini, gitu ya. Itu adalah kurva ideal, ya secara teori. Namun secara praktek, gitu ya, Pressman di bukunya menjelaskan bahwa tidak seideal itu, gitu ya. Di awal tadi memang katanya bahwa error perangkat lunak itu pasti terjadi di awal dia diluncurkan, ya, di awal dia diluncurkan. Jadi kalau teman-teman dulu menggunakan aplikasi yang lama, tiba-tiba ada aplikasi yang baru gitu ya, maka penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi yang baru itu pasti akan sulit gitu ya. Lalu makin ke sini tingkat errornya makin turun karena bugnya diperbaiki, ya dioptimalisasi dan seterusnya. Sampai suatu ketika titik di sini di mana misalnya bisnis berubah gitu ya, atau ada fitur yang ditambah, atau kondisi environmentnya berubah gitu ya. Nah, maka titik ini disebut sebagai change atau perubahan, gitu ya. Nah, kalau misalnya perangkat lunak itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, maka dia akan wear out juga gitu ya. Tapi wear out di sini sama seperti hardware ya sebenarnya. Dia tidak rusak, tapi memang tidak dibutuhkan lagi karena dia tidak bisa mengakomodasi environment. Nah, tapi perangkat lunak bisa dievolusi gitu ya. Dia bisa berevolusi. Berevolusi itu berarti objeknya tetap sama tapi dia berkembang gitu ya. Kalau tadi hardware kan kita berbicara tentang Snapdragon Gen 8, Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 itu kan bendanya beda tuh gitu ya. Objeknya beda. Jadi dia ditukar gitu ya, diganti dengan yang baru. Kalau berevolusi itu berarti bendanya sama gitu ya, tapi dia berkembang. Nah, itu namanya berevolusi. Gitu ya. Nah, ketika dia berevolusi, nanti perangkat lunak itu ditambah fiturnya gitu ya, disesuaikan dengan environment yang ada, disesuaikan kembali dengan bisnis yang berlaku saat itu, dengan kondisi saat itu. Maka nanti pasti failure rate-nya akan tinggi lagi, tapi tidak setinggi di awal gitu ya. Karena beberapa fungsi yang sudah jalan itu ya tetap bisa dipakai gitu ya. Nah, namun lama-kelamaan dia pasti akan menyesuaikan lagi dengan kebutuhan pengguna dan failure rate-nya akan turun lagi. Nah, begitu seterusnya ya, sampai nanti ada aktual curve yang akan selalu naik sebenarnya. Akan selalu naik. Tapi naiknya ya tidak akan sesignifikan ini gitu ya. Tapi bisa jadi dia nanti akan turun lagi suatu saat ya. Begitu dia memang berevolusi dengan benar gitu ya. Jadi kalau perangkat lunaknya sudah berevolusi dengan benar, ya maka satu perangkat lunak itu ya bisa bertahan atau long lasting. Ya kita contohkan Facebook ya. Dari tahun 2007 sampai dengan 2005, 2025 hampir 20 tahun ya. Jadi bertahannya 20 tahun tuh ya. Kalau kita lihat hardware di tahun yang sama gitu ya, 2007. Dulu itu Snapdragon seri berapa ya, nggak tahu lagi ya, saya lupa lagi. Apakah masih bisa dipakai di tahun 2025 ini? Nggak bisa lagi gitu ya. Atau ada teman-teman yang pengguna BlackBerry ya. Apakah BlackBerry secara hardware ya, bukan secara software ya, masih bisa relate dengan keadaan sekarang? Udah nggak bisa lagi gitu ya. Untuk menjalankan aplikasi yang sekarang udah nggak bisa lagi juga, gitu. Bahkan handphone aja, misalnya saya punya handphone Oppo nih, yang waktu tahun 2018 itu adalah salah satu handphone flagship ya. Di 2025 ini dia tidak bisa diinstal YouTube lagi gitu ya. Karena compatibility YouTube-nya udah nggak masuk ke hardware yang sudah lama gitu ya. Nah, bagaimana dengan Facebook tadi? Facebook eksis ya, selalu dipakai. Ya, pertumbuhan penggunanya selalu muncul gitu ya. Karena manusia dari usia 15, 16, 17 dia bikin akun Facebook nambah lagi gitu ya. Nanti begitu aja seterusnya. Jadi manusia ikut umurnya bertambah, kedewasaannya bertambah, dan jumlah manusia itu bertambah, maka jumlah user dari Facebook sendiri akan bertambah juga. Dan banyak juga sih user Facebook yang sudah meninggal dan seterusnya ya. Tapi
melihat dari tingkat kelahiran dunia yang masih cukup tinggi ya, walaupun persentasenya nggak nyampe puluhan, maka pasti jumlah user dari sosial media itu akan selalu bertambah. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang diterapkan di suatu organisasi saja? Sama aja, gitu ya. Walaupun nanti akan ada yang pensiun, akan ada yang meninggal, pasti nanti organisasi membutuhkan fresh graduate atau karyawan baru, gitu ya, untuk mengganti karyawan lama yang sudah pensiun atau meninggal tadi. Selama perangkat lunak itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di saat itu, gitu ya, maka perangkat lunak itu akan selalu bisa digunakan, ya. Jadi tidak ada failure curve, gitu ya. Bukan tidak ada failure curve atau istilahnya failure curve-nya berbeda dari perangkat keras. Ada juga sih failure curve kalau misalnya tadi change ini ya, itu tidak diperbaiki ya, tidak berevolusi. Tapi selama perangkat lunak itu berevolusi dengan baik, maka dia akan berumur panjang, gitu ya. Jadi itu adalah the nature of software yang harus kita pahami bersama, gitu ya. Dan ini bukan kita aja yang harus paham ya. Semua orang di dunia ini paham kok ya. Kalau udah ngomongin software, pasti the nature of software-nya begini, gitu ya. Itu udah pasti, gitu ya. Jadi kalau teman-teman beralasan macam-macam ya di luar nature ini ya pasti orang tahu lah, gitu ya. Nggak mungkin orang nggak tahu. Oke, nah selanjutnya perangkat lunak itu sendiri ada banyak, gitu ya. Jadi tidak hanya melulu perangkat lunak berbasis web, berbasis mobile ya platformnya ya. Enggak juga, gitu ya. Perangkat lunak itu banyak banget ya. Jadi di sini ada sekitar 6 ya domain application. Yang pertama ada yang namanya perangkat lunak sistem ya atau sistem software, di mana sistem software itu bisa berupa operation system, gitu ya. OS itu adalah software. Lalu ada compiler ya di bahasa pemrograman, gitu ya. Lalu ada file manager, ada editor dan lain-lain, itu namanya perangkat lunak sistem. Termasuk bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu juga adalah perangkat lunak sistem. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat lunak aplikasi atau application software. Contohnya itu adalah sistem informasi geografis, ya, decision support system, sistem informasi manajemen sekolah, ya, sistem informasi manajemen perpustakaan, sistem informasi manajemen booking lapangan futsal dan lain-lain, itu namanya perangkat lunak aplikasi. Ya, nanti dia ada sub aplikasinya lagi di dalam sini ya. Lalu ada yang namanya perangkat lunak sains atau science software, gitu ya. Nah, di situ ada sistem prediksi gempa. Ya, itu perangkat lunak sains, gitu ya. Kemudian ada sistem prediksi ramalan cuaca. Nah, gitu ya. Itu perangkat lunak yang terkait dengan sains. Atau beberapa teman-teman di basic science ya seperti fisika dan kimia itu kan ada simulasi ya, simulator. Aplikasi simulator percobaan fisika misalnya itu adalah perangkat lunak sains, gitu ya. Kemudian ada yang namanya perangkat lunak tertanam atau embedded software. Jadi perangkat lunak tertanam itu adalah perangkat lunak yang ukurannya kecil ya, yang fungsinya sangat simpel, di mana fungsi yang sangat simpel itu ditanamkan dalam perangkat keras. Jadi secara langsung, tidak membutuhkan firmware, tidak membutuhkan operation system, tapi langsung dieksekusi oleh hardware, gitu ya. Nah, contohnya apa? Di sini ada sistem pengatur suhu pada microwave misalnya. Itu embedded system, gitu ya. Misalnya microwave itu panas, misalnya kita setting panasnya di suhu 200 derajat. Lalu microwave akan mulai memanaskan makanan, gitu ya. Nah, begitu suhunya di luar 200 itu dia akan mereda, gitu ya, panasnya. Dan dia akan menjaga suhu microwave agar tetap di 200 derajat secara stabil ya. Nah, itu diaturnya pakai software. Terus sistem pengatur kadar kelembaban pada mesin penyiram tanaman otomatis itu juga namanya embedded software. Atau produk yang paling sering kita temui itu adalah produk IoT ya, Internet of Things, di mana kita akan banyak menggunakan otomatisasi
menggunakan sensor, dan implementasinya menggunakan jaringan internet, gitu ya. Kemudian ada yang namanya product line software atau perangkat lunak lini produk. Ini adalah perangkat lunak yang dijual, gitu ya, komersialisasi. Nah, contohnya apa? Office, gitu ya, Tokopedia, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya, intinya dia produk ya, yang digunakan untuk komersialisasi. Lalu yang terakhir adalah perangkat lunak berbasiskan AI, gitu ya. Misalnya ada expert system, ada face recognition, pattern recognition, dan lain-lain. ChatGPT ya, kalau yang sekarang ya, itu adalah perangkat lunak penggunaan dengan AI gitu ya. Atau beberapa dari teman-teman nanti begitu akan skripsi gitu ya, akan menggunakan membuat perangkat lunak juga. Nah, itu perangkat lunaknya menggunakan AI ya, menggunakan teknologi AI. Di antaranya di dalamnya ada machine learning misalnya, ada deep learning gitu ya, ada NLP ya, natural language processing dan lain sebagainya. Itu namanya perangkat lunak yang berbasiskan kecerdasan buatan, ya. Nah, kalau kita ngomongin platform, ya platformnya bisa apapun ya, bisa web, bisa mobile, bisa desktop ya, dan lain-lain, gitu ya. Tapi biasanya yang ada di benak kita nih, gitu ya, kalau ngomongin platform aplikasi berbasis mobile dan web itu pasti merujuknya kalau nggak ke lini produk ke application software, gitu ya. Pasti merujuknya ke situ, gitu ya. Padahal perangkat lunak Sense ada juga kok yang berbasis mobile gitu ya. Jadi tidak melulu apa sistem booking hotel ya, sistem booking pesawat enggak juga gitu ya. Itu perangkat lunak aplikasi gitu ya atau perangkat lunak di produk gitu ya. Ya perangkat lunak berbasis mobile lain ya ada aja gitu ya. Misalnya compiler ada nggak di Android? Ada kok compiler di Android ya. File manager di Android ada nggak ada gitu ya. Kalian bisa searching tuh di Google Play ya. File manager misalnya banyak tuh aplikasinya. Yang dimana file manager itu nanti bisa membaca isi file yang ada pada memori handphone gitu ya. Nah, itu namanya perangkat lunak sistem. Jadi banyak ya perangkat lunak itu. Ya tidak mulu berbasis produk dan perangkat lunak aplikasi gitu ya. Nah, dalam kaitannya ya dengan software apa nature of software tadi, ada yang namanya software legacy ya. Legacy sendiri dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah warisan, gitu ya. Jadi legacy software system itu adalah diistilahkan di dalam bukunya itu adalah where developed decades ago. Sudah dibangun tuh ya beberapa puluh tahun yang lalu dan selalu kita modifikasi ya and have been continually modified to meet change untuk berhadapan dengan perubahan ya untuk menghadapi perubahan pada business requirement dan computing platform. Jadi perubahannya yang terjadi itu ada dua ya. Bisnisnya berubah, kebutuhan bisnis berubah. Yang saya contohkan tadi ya, yang dulu itu sebenarnya nggak ada sistem subscribe, sekarang ada gitu ya. YouTube zaman dulu nggak ada iklan ya, sekarang ada. Terus YouTube zaman dulu tidak ada tuh yang namanya YouTube Premium, sekarang ada subscribe. Nah itu namanya perubahan bisnis tuh gitu ya. Lalu computing platformnya juga berubah. Dulu YouTube itu hanya bisa diakses via browser. Sekarang bisa diakses langsung via platform mobile seperti Android, iOS yang tertanam di smartphone gitu ya. Kemudian bisa diakses pula di mana-mana gitu ya untuk platform itu. Jadi legacy software system itu adalah kita sebenarnya bikin aplikasi yang mana kita memiliki aplikasi warisan ya istilahnya. Jadi aplikasi yang kita bangun puluhan tahun yang lalu yaitu ekstrim ya contohnya. Itu disebut sebagai aplikasi warisan. Lalu kita akan selalu modifikasi itu sehingga dia bisa menghadapi tantangan perubahan dari sisi bisnis dan computing platform untuk aplikasi yang sama, gitu ya. Nah, biasanya memang software legacy ini bikin sakit kepala, gitu ya, untuk organisasi yang besar, karena memang untuk menjaga agar legacy ini tidak punah, gitu ya, agar warisan ini tidak punah, maka maintaining cost dan resiko itu pasti akan tinggi, gitu ya. Resikonya tinggi. Ya, makanya untuk beberapa perusahaan seperti Unjani aja ya.
Kan ujian itu punya sistem legasinya ya, sistem akademik yang lama. Nah, karena memang memelihara sistem itu mahal harganya, maka diputuskanlah menggunakan sistem yang baru gitu ya. Nah, karena kalau memelihara yang lama ya sakit kepala. Sakit kepalanya itu bisa macam-macam ya. Yang pertama bisa jadi dari software itu sendiri, dari strukturnya gitu ya. Codingnya jelek misalnya. Lalu banyak bugnya dan seterusnya. Ya, dari software itu sendiri. Yang kedua dari fungsi-fungsinya yang mungkin memang tidak relate lagi gitu ya. Nah, tapi apakah dengan mengganti itu maka akan jadi lebih baik? Nggak juga gitu ya. Yang lebih baik itu yang legasinya bagus gitu ya, seperti Facebook tuh. Ya, Facebook. Ya dia terus gitu ya. Facebook tetap konsis gitu ya. Lalu ada Instagram. Dulu itu Instagram punya orang lain gitu ya. Kemudian di satu waktu dibelilah sama Facebook gitu ya. Nah, ketika Facebook berkembang, maka dibentuklah perusahaan induk yang namanya Meta gitu ya. Sama seperti Google ya. Google kan produk banyak ya. Nggak cuma produk IT. Maka dia buatlah company raksasa yang namanya Alphabet gitu ya. Ya mirip gitu ya, seperti itu. Apakah nanti Facebook akan menggantikan Instagram? Enggak gitu ya. Apakah Instagram akan menggantikan Facebook? Itu juga tidak gitu ya. Jadi memang kedua perangkat lunak itu memiliki legacy bawaan masing-masing dan terus saja dikembangin masing-masing gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang bagus gitu ya. Kita menjaga software legacy. Walaupun bikin sakit kepala gitu ya. Bagian sakit kepala itu dari sisi softwarenya ataupun dari developmentnya ya, dari maintainnya. Kan butuh programmer yang dibayar tiap bulan gitu ya. Butuh teknologi yang harus dikembangkan ya setiap waktu. Terus programmernya juga harus dikasih pelatihan, harus diberikan kebebasan berkreativitas ya seperti Google yang dilakukan Google gitu ya. Sehingga implementasi teknologi dengan kebutuhan bisnis tadi, dengan computing platform tadi itu bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Itu yang disebut sebagai software legacy. Ini juga termasuk kaitannya dengan the nature of software gitu ya. Nah, memang agak sulit ya menjaga software legacy. Tapi apabila kita berhasil menjaga software legacy itu, ya maka software kita akan tetap eksis gitu ya. Ya, contoh yang lokal deh, Tokopedia ya. Tokopedia itu 2009. Sampai sekarang masih ada, masih gitu ya. Yang dulu Tokopedia itu hanya karyawan programmernya mungkin hanya 5 orang, sekarang jadi 250 orang. Demi mengembangkan legacy itu gitu ya. Demi menjaga agar warisan aplikasi itu tidak punah, ya tidak hilang dan selalu terus bisa dikembangkan gitu ya. Dan dari legacy itulah kita bisa melihat apa yang berubah, apa yang salah, apa yang gagal gitu ya. Sehingga itu tidak terjadi pada pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui dan memahami apa itu software legacy gitu ya. Nah, apa alasannya software legacy itu ada ya atau terjadi? Ya, memang sesuai dengan grafik tadi ya, grafik failure curve-nya perangkat lunak. Bahwa perangkat lunak itu ya harus bisa beradaptasi dengan computing environment atau teknologi yang ada saat ini. Ya, nggak bisa enggak ya. Karena teknologi itu makin ke sini makin maju ya. Kita pasti ngerasain banget lah gitu ya. Ada teknologi AI yang berkembang. Kita sama-sama kok waktu COVID itu survive gitu ya. Sebelum COVID terjadi kita sama-sama hidup kok gitu ya. Kita sama-sama sudah dewasa juga ya. Kita tahu sebelum COVID terjadi sekitar tahun 2019 tidak ada tuh teknologi AI gitu ya. Ada sih tapi nggak separah sekarang gitu ya. Terus diluncurkan 2021. Dari 2019 ke 2021 kan cuma 2 tahun ya. Dalam 2 tahun aja teknologi AI itu berkembangnya udah sangat luar biasa sekali ya. Bahkan eksponensial AI. Dimulai dari AI NLP, Natural Language Processing. Sampai akhirnya AI itu bisa kemana-mana. Bisa mengedit video, ya, bisa membuat skenario, bisa membuat gambar, dan seterusnya. Ya, mulai dari teks, kemudian menjadi foto, image, menjadi video, dan seterusnya. Nah, kita bisa bayangkan gimana AI itu nanti 10 tahun ke depan ya.
aplikasi AI itu begitu dijaga legasinya ya bisa kemana-mana pasti nanti. Seperti misalnya ChatGPT gitu ya, atau produknya Microsoft seperti Copilot dan lain-lain. Begitu legasinya mereka jaga, ya maka aplikasi berbasis AI ya kan ya sangat mengerikan gitu ya. Nah, lalu software itu harus bisa dikembangkan dan diimplementasikan untuk kebutuhan bisnis yang baru gitu ya. Itu adalah reason of software legacy. Ya, itulah penting menjaga warisan ya, agar kalau ada bisnis yang baru kita tahu perubahan itu harus ada di bagian mana dari perangkat lunak itu. Gitu ya. Lalu software harus bisa di-extended ya, harus bisa dikembangkan atau ditambah gitu ya, untuk membuat interoperable-nya dengan sistem yang lain itu bisa makin bagus. Ini saya sudah mention juga tadi, YouTube dulu hanya bisa dibuka melalui browser. Bahkan waktu zaman dulu browser sendiri itu tidak ada eh, apa ya, tidak ada pembacaan hypertext yang bisa menerjemahkan video ya dulu ya. Maka waktu itu HTML versi 4 itu ketika kita ingin memplay video kita harus install yang namanya Adobe Flash dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak dibutuhkan lagi tuh Adobe Flash third party ya. Di standar HTML versi 5 itu sudah bisa menginterpretasikan HTML yang bentuknya video gitu ya. Nah, lalu kemudian menjalar tuh dari web ya, YouTube ya. Kemudian ke aplikasi mobile, bisa ke apa Nokia dulu ya, bisa ke BlackBerry dan seterusnya sampai sekarang ya bisa dijalankan di berbagai macam platform ya. Di PlayStation bisa, di Xbox bisa. Jadi banyak tuh ya apa platform atau apa perangkat keras yang bisa menjalankan aplikasi YouTube gitu ya. Lalu the software must be architected. Jadi perangkat lunak itu harus diarsitekturkan ulang gitu ya. Untuk membuat dia agar dapat beradaptasi dengan computing environment yang selalu berevolusi. Contoh nih ya, tapi ini agak susah nyontohin ya, karena beberapa definisinya mungkin teman-teman tidak belum paham juga ya, tapi bisa dicari nih ya. Yang saya tahu aja nih ya, misalnya Tokopedia nih. Tokopedia saat dibangun dulu ya masih arsitekturnya masih biasa, yang kita sebut sebagai monolitik arsitektur. Apabila ada bug dari perangkat lunak, maka sistemnya harus kita take down dulu. Ya, saat sistem di take down, maka orang nggak bisa akses tuh. Nah, biasanya take down ini memakan waktu ya, atau kita sebut sebagai downtime. Nah, saat ditambah fitur baru, saat diperbaiki, itu mati dulu nih aplikasinya, jadi nggak bisa diakses. Nah, sehingga matinya aplikasi ini biasanya diatur di malam hari, gitu ya. Nah, dengan berkembangnya teknologi, maka arsitekturnya kita bisa ubah tuh dari monolitik ke microservice. Walaupun ada arsitektur sebelumnya juga yang namanya service oriented arsitektur, tapi kita bisa aja langsung loncat ke microservice arsitektur. Di mana memang microservice arsitektur itu salah satu kelebihannya adalah apabila software dilakukan perubahan atau maintenance ya, atau perbaikan bug dan lain-lain, kita tidak perlu mematikan atau men-shutdown sistem yang kita buat tadi. Masih bisa tetap dipakai. Ya, tapi ada fitur yang memang harus diperbaiki dulu ya, sehingga fitur itu nggak bisa digunakan. Tapi fitur yang lain bisa dipakai, jadi sistemnya nggak perlu dimatiin, gitu ya. Nah, itu microservice arsitektur itu adalah arsitektur yang paling modern lah saat ini, gitu ya. Belum ada arsitektur yang lain, gitu ya, daripada arsitektur yang kita sebut sebagai microservices arsitektur. Nah, itu boleh teman-teman cari di internet, gitu ya. Nah, di tahun 2025 ini ada beberapa juga nih ya aplikasi yang memang paling mendominasi ya di dunia. Memang sih ya web application dan mobile application itu adalah platform yang sangat mendominasi gitu ya di dunia ini. Lalu juga ada application berbasiskan service gitu ya, itu juga mendominasi, misalnya kayak payment gateway gitu ya. Jadi kalau saya mau bikin aplikasi tapi pembayarannya mau saya handle untuk bank yang manapun, saya bisa gunakan service itu.
Lalu ada berbasis cloud ya, seperti Google Spreadsheet ya, Google Word dan lain-lain. Ada Google Form juga. Ada apa? Google Colabs ya untuk yang coding computer science, di mana kita tidak perlu hardware yang kencang ya untuk bisa menjalankan aplikasi itu, cukup menggunakan browser saja gitu ya. Dan kategori yang lain adalah di produk lain ya. Jadi ada 5 ya, bukan 4 ya. Jadi 5 ya. Jadi produk lain software itu juga lini produk ya itu juga banyak yang mendominasi ya. Kalau bahasa pemrograman ya nggak juga sih ya, perangkat lunak sistem itu tidak terlalu mendominasi ya, biasanya bawaan aja gitu ya. Atau ya menggunakan yang sudah ada. Jadi nggak terlalu banyak tuh orang menciptakan perangkat lunak yang akhirnya bahasa pemrograman ya. Tidak banyak orang yang menciptakan perangkat lunak yang merupakan perangkat lunak sistem, yaitu bahasa pemrograman yang akhirnya dipakai juga gitu ya oleh orang. Ada sih yang nyiptain kayak perangkat lunak apa bahasa pemrograman pakai bahasa Sunda misalnya. Tapi ya sampai situ aja gitu ya. Apakah dipakai kembali ya seperti nature-nya tadi? Enggak juga gitu ya. Baik, mungkin di pertemuan kali ini sampai di sini saja ya materi kita. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan ya di kelas. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Ya, tidak ada seperti biasa gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan boleh ya hubungin saya aja atau boleh tanya di grup ya. Silakan bertanya, tidak ada larangan gitu ya. Itu saja mungkin ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Ini saya rekam ya, jadi nanti rekamannya akan saya share di grup ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup ya.